Takdirku menikahi Om. Bab 158. Bahkan di sana sudah banyak terpampang foto dirinya. Dari pertemuan pertama mereka yang sempat 27. Mengambil selfie saat pertama kali berkenalan kala mereka masih anak-anak, sampai perjalanannya hingga dewasa. Bro. Terdengar suara berdebuk kala Sally dilemparkan begitu saja ke atas tempat tidur yang didominasi warna merah tersebut. Lelaki itu bahkan tanpa sungkan melepaskan kain yang tengah melilit pinggangnya saat ini. Sama sekali tidak ada yang ia tutup-tutupi. Pandangan Sally semakin liar. Matanya memandang kemana-mana. Bulu kuduknya merinding luar biasa. Mulai ketakutan. Perutnya mulas luar biasa. Siapa sebenarnya sosok Yuda sebenarnya? Kak Yuda. Yuda tidak menjawab. Ia melanjutkan pekerjaannya, menarik salah satu pergelangan tangan Sally dan kemudian merantai yang lainnya. Kak Yuda apa-apaan? Teriak Sally tidak terima saat tangannya dikerangkeng. Kak Yuda nyakitin Sally. Lelaki itu diam. Tidak menanggapi sama sekali. Kemudian melanjutkan pekerjaannya, memasangi kaki Sally dengan benda yang sama. Kerangkeng panjang yang memungkinkan kaki Sally menekuk. Krek. Yuda terlalu membuatnya terlena merasakan semuanya. Ia ingin marah, tapi nyatanya perlakuan lelaki ini malah membuatnya tidak karuan. Kak, isak Sally memohon. Lelaki ini benar-benar membuat seluruh tubuhnya remuk luar biasa. Yuda membawa bibirnya ke samping telinga Sally. Berbisik pada perempuan itu dan berkata, "Saya akan bikin kamu hamil, Sally. Tidak perlu lagi menunggu kamu lulus sekolah. Kamu perlu diikat supaya tidak bertindak sembarangan lagi." Sally menggigit bibirnya kuat. Air matanya sudah meluruh tidak karuan. Ia benar-benar sedih melihat Yuda yang seperti ini. Ia rindu akan Yuda yang dulu yang selalu berlaku lembut padanya. Tapi apakah ia sudah keterlaluan karena terlalu menjadi istri yang pelawan? Padahal Yuda sudah memberikan jalan damai agar mereka bisa berbicara dengan pikiran terbuka tadi. Tubuh Sally bergerak tidak beraturan. Diterjang bertubi-tubi oleh lelaki ini dengan penuh amarahnya. "Saya tidak mau seperti ini, Sally. Tapi kamu yang memintanya." Sally tetap bungkam. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk melawan lelaki ini. "Dan mantan pacar kamu itu, saya akan berikan dia pelajaran yang berharga setelah ini kalau kamu tetap memilih diam." Dan disitulah baru Sally bereaksi. "Regan gak salah apa-apa, Kak. Dia sama sekali gak salah." Sally yang 29. Salah. Yuda langsung menusuk Sally semakin dalam. Membuat perempuan itu memekik tidak karuan. "Katakan, apa yang membuat kamu membela dia, Sally?" Sally tidak bisa untuk tidak menjawab Yuda. Akhirnya bungkamnya berhasil ditebas oleh lelaki itu dengan ancaman. Tentu ia tidak bisa membiarkan Regan lebih babak belur daripada yang tadi. Sally bisa melihat bahwa lelaki ini tidak hanya sekedar mengancam. Lelaki itu pasti akan merealisasikan ucapannya. Karena memang Sally yang salah. Alasannya Sally. Kak. Sally benar-benar dibuat tidak berkutik oleh lelaki ini. Ancaman itu begitu mempengaruhinya. "Kak, kenapa Kak Yuda jadi kayak gini? Kamu yang membuat saya seperti ini, Sally. Cepat katakan alasan kamu. Kenapa kamu ke apartemen dia, Sally? Bukan urusan Kak Yuda." Sally yang marah diperlakukan seperti ini malah membuat Yuda semakin menggila. Keras kepala. Kak. Perih, hanya itu yang bisa Sally rasakan. Dengan penuh kelembutan saja lelaki ini berhasil menyakitinya walau ia juga memberikan nikmat yang tidak bisa digambarkan.
Sally kesana cuma buat minta Regan tanggung jawab sama Monique, kan? Monique hamil. Hamil karena ada yang jebak Regan. Yuda menyeringai. Ternyata alasannya karena orang lain. Apa sebegitu penting kamu mengurusi urusan orang lain sampai harus rela datang ke tempat laki-laki lain tanpa izin suami kamu, Sally? Air mata itu semakin luruh berceceran. Ia hanya ingin membantu temannya untuk mendapatkan haknya untuk dinikahi, itu saja. Tapi kenapa ia yang harus menanggung sakit sampai sedalam ini? Sally memang salah, Kak. Tapi Kak Yuda juga salah karena udah jahatin orang tanpa alasan. Regan gak salah. Gak salah kata kamu. Ah. Dia hampir cium kamu. Dia udah berani menaksa kamu. Apa itu wajar? Apa yang seperti itu harus saya biarkan? 30. Sally. Sally tergugu. Ia kesal bukan main pada lelaki di depannya ini. Tapi nggak dengan cara main hakim sendiri, cara kakak menyelesaikan semuanya, Kak. Lalu dengan cara apa supaya bikin dia mengerti? Kakak bisa tanya sama kami baik-baik. Bullshit. Bertanya baik-baik pada orang yang hampir melecehkan kamu. Kemarahan Sally pun menggelegak dalam dadanya. Lalu yang Kak Yuda lakukan sama Sally ini apa, Kak? Ini lebih dari itu. Kamu istri saya. Saya berhak meminta kamu melayani saya. Bahkan saat ini kamu yang saya layani. Sally nggak minta, Kak. Tolong berhenti dan biarin Sally pergi. Mau pergi kemana kamu? Hah? Dibeginikan pikiran Sally hanya tertuju pada kedua orang tuanya. Padahal saat ada masalah dengan Mama Mutia, perempuan itu sangat bergantung pada Yuda. Ia tidak ingin jauh-jauh dari lelaki ini. Tapi sekarang, ia amat menerindukan Mama Mutia. Lah ingin bertemu dengan ibu kandungnya itu dan mengadukan semua perlakuan lelaki ini. Tapi mungkinkah ia bertindak kekanak-kanakan seperti Tiu? Sally mau pulang. Sally mau mama sama papa. Yuda menyeringai. Jenis seringai yang tidak pernah Sally lihat sebelumnya. Kamu nggak akan kemana-mana setelah ini, Sally. Kamu hanya akan ada di apartemen ini sampai saya mengizinkan kamu untuk keluar. Sally menggeleng. Tentu saja ia tidak mau. Enggak. Sally nggak mau. Sally nggak mau dikurung. Satu. Sally menangis tergugu sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia masih tidak percaya kalau Yuda akan memperlakukannya seperti tadi. Ia merasa dilecehkan dan direndahkan. Bagaimana bisa lelaki yang selama ini ia kenal baik kepribadiannya akan berbuat sejahat itu? Atau, apa mungkin ia yang sudah terlalu keterlaluan? Rasanya tidak. Menarik selimut merah yang berada di bawah kakinya, Sally menenggelamkan tubuhnya yang terasa letih dan babak belur di dalam sana. Sungguh kejadian malam ini membuatnya trauma setengah mati. Walau tidak membuatnya ketakutan terhadap Yuda karena rasa marahnya, tapi tetap saja hal ini mengguncang dirinya. Tubuhnya masih berguncang karena tangisnya. Ia sampai tertidur karena kelelahan akibat menangis. Yuda yang saat ini duduk di balkon kamarnya duduk sambil membawa pandangannya lurus ke depan. Pikirannya berkecamuk saat ini. Hukuman yang ia berikan pada Sally mungkin akan membawa trauma berat bagi perempuan itu. Tapi ia pun lepas kendali. Walau ia adalah dokter ahli penyakit jiwa, hal itu tidak serta-merta membuatnya terhindar dari sifat-sifat naluriah seorang manusia. Ia bukan malaikat yang tidak memiliki perasaan marah. Bagaimanapun ia memberikan advice dan terapi pada pasien-pasiennya untuk sembuh dari lukanya, ia tetap saja manusia biasa. Sekali lagi, siapa yang tidak marah jika istrinya disentuh sembarangan oleh seorang lelaki? Pria normal manapun pasti akan bersikap sama dengan dirinya. Mereka akan menghajar siapapun yang mencoba mengusik apapun yang menjadi kepunyaannya. Walau diam,
Otak lelaki itu terus berpikir. Otaknya merangkai banyak rencana. Ia memang akan memberikan ultimatum pada Sally terkait tindakannya sebelum perempuan itu menyadari kesalahannya. Beranjak dari kursinya, hal pertama yang lelaki itu lakukan adalah mengganti password apartemennya. Memutuskan semua alat telekomunikasi yang bisa digunakan oleh Sally kemudian mematikan jaringan internet. Tidak lupa ia mencari ponsel gadis itu untuk kemudian ia simpan di suatu tempat. Setelah semuanya terrealisasi, Yuda kembali membawa langkahnya menuju lantai 2 dan memeriksa keadaan istrinya. Ada sebersit rasa bersalah saat tangannya menyibak selimut dan melihat betapa nyenyak gadisnya itu tertidur. Ia pun membelai wajah halus tersebut dan menyelipkan rambut yang tersulur nakal ke belakang telinga. Lelaki itu pun mengangkat tubuh Sally dan memindahkannya ke kamar mereka. Tidak lupa pula ia pakaikan pula gaun tidur yang mudah untuk dipakaikan ke tubuhnya. Bahkan Yuda memeluk tubuh istrinya tersebut dan membawanya ke dalam pelukannya. "Maaf," ucap Yuda sambil mengecup puncak kepala Sally. Lelaki itu kembali memeluk tubuh istrinya itu dengan begitu hangat. Pukul 6 pagi Sally baru terbangun dari tidurnya. Ia tersentak begitu menyadari ia sudah tertidur begitu lama. Untuk sesaat ia memindai sekitar kamar. Merasa aneh tentu saja. Sejak kapan ia pindah ke kamar ini? 32. Dan pakaian yang dikenakannya saat ini. Ia pun membawa kakinya melangkah menuruni ranjang. Ia tidak boleh sampai terlambat masuk ke sekolah. Tapi saat kakinya berhasil menapak lantai, ia langsung meringis kesakitan saat mendapati tengah pangkal pahanya yang begitu perih. Ringisnya perih. Ia tidak menyangka bahwa tindakan suaminya itu akan terasa semenyakitkan ini. Sialan, Yuda jahat. Masih sempat bibirnya mengumpat. Jangan salahkan dirinya. Egonya yang setinggi langit terasa diusik, membuatnya marah dan tidak terima. Merasa banyak hal yang harus ia lakukan, Sally pun membawa langkahnya ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelahnya, ia langsung ke lemari pakaian seragamnya. Betapa kagetnya ia saat tidak mendapati satupun perlengkapan sekolahnya ada di dalam sana. Geram, perempuan yang kini masih mengenakan bathrobe setinggi lutut itu langsung melangkahkan kakinya keluar kamar. Di jam-jam seperti ini Yuda biasanya tengah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuknya. Benar saja, lelaki itu sedang meletakkan 2 piring nasi goreng di atas meja makan. Kakak kemanakan semua seragam Sally?" Bak mengajak perang, Sally langsung menghardik Yuda dengan pertanyaan. "Kamu tidak akan ke sekolah, Sally. Kamu dihukum. Saya sudah mengizinkan kamu untuk 3 hari ke depan." "What?" pekik Sally tidak percaya. "Kak Yuda nggak bisa berlaku seenaknya kayak gini sama Sally, Kak. Kakak nggak bisa semena-mena kayak gini sama Sally. Duduk, Sally. Makan sarapan kamu." Begitu tenang Yuda pagi ini, lelaki itu bahkan dengan santai mengelap sendok untuk Sally menggunakan tisu dan menaruhnya ke atas piring. Marah juga butuh energi. Lelaki itu menyindir Sally tepat sasaran. Tapi yang disindir malah semakin geram. "Enggak, Sally mau sekolah, Kak. Tolong kembaliin seragam Sally. Sally ada ujian pagi ini." Yuda sudah menyendokkan sesuap nasi goreng ke dalam mulutnya. Mengunyah dengan begitu tenang. Bahkan protesan Sally hanya masuk kuping kanan dan keluar dari kuping kiri baginya. "Kak, kamu sudah melewatkan ujian dari Bu Meta. Terlambat datang ke kelas dan tidak selesai mengerjakan soal. Lalu untuk apa kamu memikirkan pelajaran lainnya?" Dek. Bahkan suaminya itu tahu kalau kemarin ia memang melewatkan jam ujian yang diberikan oleh Bu Meta. Sally semakin merasa aneh. Kenapa lelaki ini tahu semua detail kehidupannya?
Bahkan sampai ujian kelas saja lelaki ini tahu. Tidak bisa merangkai kata untuk melawan sang suami, Sally pun kembali ke kamar dan memakai pakaian biasa. Ia bisa ke rumah Naura untuk meminjaminya seragam mumpung waktu masih memungkinkan. 33. Gegas gadis itu terburu-buru melangkah menuju lift pribadi unitnya, tapi ketika ia menekan rangkaian kode akses, terdapat peringatan yang menyatakan bahwa ia telah salah memasukkan password. Kembali ia menggerung kesal. Siapa lagi pelakunya kalau bukan suaminya? Kak, kenapa Kak Yuda ganti kode aksesnya? Yuda yang baru saja selesai dengan sarapannya meneguk segelas air putih yang ada di hadapannya. Saya sudah mengatakan kamu tidak akan kemana-mana, Sally. Renungi kesalahan kamu dan datang baik-baik pada saya. Yuda pun beranjak dari kursinya. Memakai jas kerjanya dan kemudian mencangkol tas kerjanya. Begitu saja ia melewati Sally yang masih memancarkan aura permusuhan padanya. Ia pun menekan kode akses dengan cepat lalu masuk ke dalam lift. Sally yang baru menyadari hal itu langsung mengejar Yuda dan berharap bisa masuk ke dalam sana. Tapi apa daya pintu itu tertutup sempurna ketika langkahnya berada tepat di depan benda persegi panjang tersebut. Kak! Teriak Sally tidak terima. Tangannya terkepal memukul-mukul pintu lift seolah Yuda akan mendengarnya dari dalam sana. Kak Yuda nggak bisa kayak gini sama Sally, Kak. Kemarahan Sally semakin menggunung. Bahkan rasa bersalahnya terhapus sudah. Yang ada rasa kesal dan jengkel makin memenuhi dadanya. La merasa tidak terima. Kebebasannya terasa direnggut paksa. Tidak kehabisan akal, ia pun mencari-cari ponselnya. Setengah jam mencari, ia kembali dibuat kesal saat menyadari benda itu tidak ada di mana-mana. Bahkan saat ingin menggunakan akses internet menggunakan laptop miliknya juga hasilnya sama saja.